juga kita ini juga ada kurang lebih sekitar 20, tapi yang mendaftar itu ada sekitar 85 orang, 85 developer yang memang mendaftar. Kita batasin juga, jadi biar kita juga nggak terlalu banyak orangnya, biar kita enak diskusinya. Suara saya Pak Ibnu, kedengaran Pak Ibnu? Buat ngetes suara nih? Jelas. Oke, jelas ya. Oke, ini ada Pak Indra juga dari Apernas. Terus juga kemudian Pak Ahmad Yani Hasim, Kang Yayan belum on kayaknya. Nah, alhamdulillah Pak Hadiana, selamat datang Pak Hadiana. Sudah hadir juga beliau. Ini kayaknya di Cikahuripan ya Pak ya? Lagi di Cilengsi nih kayak. Ya Pak ya? Ya, lagi di kantor proyek ini. Di kantor proyek ini kayaknya nih. Jangan-jangan lagi sedang akad ini. Oke, baik. Jadi mungkin langsung saja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yufi ni'mah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang relatif cukup lama kita bertemu ya, kurang lebih mungkin sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu mungkin teman-teman masih sering ketemu di warung kopi, atau misalkan kita silaturahmi ke BNI Syariah, kita juga silaturahmi kepala cabang, atau juga dulu juga saya pernah berkunjung ke tempatnya Pak Hadiana juga, timnya kami. Nah, ternyata hampir 3 bulan ini kita hanya banyak berinteraksi lewat Zoom, webinar, video call dan sebagainya. Nah, tapi yang namanya bisnis harus tetap jalan, yang namanya bisnis properti, karena kita sebagian besar itu semua di properti, suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus menjalankan bisnis ini. Nah, kebetulan ini Himpera, Himpera adalah himpunan pengembang perumahan rakyat, yang salah satu asosiasi yang memang bergerak di bidang perumahan. Kami kebetulan di Korwil Bogor Depok Bekasi ini, Bodebek Suci namanya. Kebetulan kami punya program ingin untuk berbagi dan bersosialisasi kepada teman-teman semua. Bagi partisipan ya kurang lebih ada sekitar 85 developer, silahkan saja mendengar. Nah, untuk kali ini tema yang kita angkat terkait dengan diskusi kali ini adalah tantangan baru developer properti di era new normal. Nah, jadi webinar ini sebenarnya lebih membahas kepada strategi KPR Bank dengan beragam aturan barunya, strategi closing konsumen di era new normal, terus strategi ekspansi yang aman bagi developer, peluang perumahan subsidi FLPP di Bank Syariah, dan subtema yang lainnya. Nah, kebetulan juga yang kami dengar juga pemerintah juga sudah launching juga Tapera ya, tabungan perumahan rakyat. Itu juga sebenarnya juga potensi besar untuk perumahan, dan ini juga bagi teman-teman developer juga menjadi menarik nih. Jadi sisi bisnis menarik terkait Tapera, karena sebagian besar nanti FLPP itu dengarnya semua pindahnya ke Tapera. Nah, pada kondisi new normal ini juga kita sebagai developer, ya terutama ada yang komersil, ada yang FLPP, memang kondisinya sekarang cukup berat ya. Jadi kalau saya itu sering lihat meme yang berlalu lintas tuh, jadi ada yang sektor-sektor terpukul karena pandemik. Nah, salah satunya sektor yang nyungsep itu katanya properti. Nah, ini yang sebenarnya kadang-kadang kita juga miris juga, aduh, sektor properti. Padahal sektor properti ini bisa membawahi 162. Nah, apakah betul sektor properti ini benar-benar
mengalami penurunan pada kondisi saat ini gitu. Nah, kita coba diskusi. Kebetulan di sini yang menjadi pembicara panelis, saya mengajak teman-teman asosiasi. Di sini ada pertama mungkin nanti Mas Usman ya, Usman Muhammad Huda. Beliau ini adalah Ketua TDA Properti Indonesia. Anggotanya juga hampir seluruh Indonesia dan itu juga sudah cukup lama perkumpulan ini. Kita juga mau tahu bagaimana sih TDA melihat kondisi properti sekarang. Kemudian yang kedua, pembicara kita nanti dari Pak Indra. Pak Indra dari Apernas, Asosiasi Perumahan Nasional ya Pak ya? Apernas. Nah, beliau adalah Korwil Bogor dan sekitar. Nah, beliau ini juga cukup banyak nih proyeknya di daerah Bogor dan sekitar nih. Kita juga ingin menanyakan nanti ke beliau bagaimana sih Apernas melihat kondisi ini dan bagaimana strateginya. Yang kedua. Kemudian nanti yang ketiga ada Pak Yayan Ahmad Yani Hasim, beliau kebetulan adalah Ketua Apersi Korwil Bogor juga. Nah, itu seperti apa strategi beliau di Apersi di dalam menyiasati kondisi pandemik. Dan berikutnya adalah Pak Hadiana, Insinyur Hadiana. Nah, beliau adalah Ketua DPP Bidang Perumahan Subsidi ya Pak ya? Punten Pak. Perumahan Subsidi Pusat. Dan beliau juga proyeknya juga cukup banyak di Bogor, di daerah Cilengsi dan sebagainya. Dan dengar-dengar katanya Pak Hadiana juga sudah MOU dengan BNI Syariah. Nah, ini juga kita pengen tahu juga sebenarnya kira-kira bagaimana sih kelanjutan dari MOU itu yang terkait dengan FLPB seperti itu. Dan yang terakhir nanti Pak Muhammad Samson, Pak Samson, saya sih biasanya menyebut beliau Pak Haji. Pak Haji, beliau ini doyan bakso dan sop buah tanpa susu ya Pak ya. Nah, jadi beliau dulu sebenarnya kepala cabang di BNI Syariah Jakarta Timur dan sekarang sudah naik posisi one up level, bukan one up, kayaknya berkali-kali levelnya sudah menjadi GM di BNI Syariah. Juga kita ingin menanyakan kepada beliau strategi pembiayaan KPR atau misalkan kredit konstruksi yang ada di BNI Syariah. Nah, kita pengen tahu nih kira-kira bagaimana sih pada era pandemik begini pihak bank melihat potensi peluang yang ada di developer. Nah, pengantar saya kurang lebih saya batasi Pak tadi. Pengantar saya ada sekitar 5 menit. Oke, pertama saya akan berikan kesempatan kepada Pak Usman. Pak Usman untuk berbicara mengenai kondisi properti versi TDA seperti apa. Kami berikan waktu sekitar 5 menit. Nanti setelah itu bergantian dengan panelis yang lain. Monggo Pak Usman, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan semua yang saya hormati, wabil khusus teman-teman Himpera yang sudah mengkoordinir agenda ini, luar biasa nih. Ini jadi termasuk jadi ajang silaturahim kita juga. Terima kasih sudah memberi kami TDA Property Club kesempatan untuk ikut sharing di sini. Dan pas saya lihat ternyata di sini yang hadir guru-guru saya gitu ya. Jadi mohon izin para guru saya untuk saya ikut sharing gitu ya. Ada Pak Ustadz Hadiana, ada Om Rudeng. Nah, ini Om Rudeng udah sering sharing juga. Terus ada Om Indra, ada Om Yayan, ada Pak Samson. Kita pernah ketemu Pak di waktu Om Rudeng masih jadi ketua TDA Properti, itu saya masih member waktu itu. Terus saya juga pernah mampir ke BNI Syariah Rawamangun. Ya pernah ketemu sama Bapak juga, silaturahim juga. Nah di sini kita kalau dari teman-teman TDA, alhamdulillah kita di TDA Klub Properti itu sudah ada di semua provinsi di Indonesia, sampai di Papua kita ada member kita yang member klub properti.
ya memang kita di sini tempat saling sharing gitu, saling sharing, saling silaturahim. Di sini kita berbagi informasi dan update-update semuanya. Di sini teman-teman TDA memang awalnya pas saya sharing juga waktu pertama corona itu pada kaget gitu ya. Kaget karena bisnisnya itu harus beradaptasi. Ketika itu di pertama ada corona, ya kita banyak yang WFH, himbauan PSBB, jadi pergerakan sangat terbatas. Pun konsumen-konsumen juga banyak yang akhirnya berubah pikiran dan segmented sekali gitu. Jadi nggak mudah ketika sejak corona itu kita cari konsumen nggak mudah. Lalu ada update lagi dari perbankan. Kebetulan saya MOU dengan banyak bank syariah, termasuk ya bank-bank syariah di Indonesia lah ya. Nah itu kita banyak kendala juga sih waktu itu ketika awal-awal ada corona, tiba-tiba peraturannya, kebijakannya berubah. Ada yang jadi apa? Konsumennya harus yang di BUMN gitu, ada yang harus PNS. Nah itu kita nggak mudah untuk mencari segmented market seperti itu, tapi memang masih ada dan peluang itu masih terbuka sampai sekarang. Terus yang sudah SPK pun ada, yang saya dengar teman saya nih udah SPK tapi dari perbankan ternyata dibatalkan sepihak gitu konsumennya karena ternyata diindikasikan perusahaannya itu terdampak corona. Nah itu ya kita juga nggak bisa berbuat banyak ya karena itu dari perbankan memutuskan seperti itu. Lalu ya sharing-sharing, kita tetap sharing-sharing, saling menguatkan mental kita, saling menguatkan bisnis kita. Jarang yang saya dengar developer itu nahan dana cash besar, yang terlalu besar. Karena kebanyakan kalau dari teman-teman saya yang saya tahu, ketika mereka punya cash besar itu pasti diputar lagi untuk mengembangkan bisnis gitu. Nah itu jarang sekali, tapi di corona ini, di COVID ini, itu sebenarnya menuntut kita untuk menyiapkan beberapa hal termasuk cash flow untuk survive ke depan yang kita nggak tahu, kita nggak bisa pastikan kapan ini selesai, new normal ini selesai, karena dari COVID sendiri belum ada prediksi yang pasti itu kapan selesainya. Nah itu kita jadi banyak hal yang kita jadi ini concern gitu, jadi fokus tersendiri untuk fokus di bisnis kita. Teman-teman ada yang pivot, tapi kalau dari teman-teman properti kebetulan teman-teman saya pivotnya kebetulan alhamdulillah banyak yang di bidangnya tetap di properti kayak jadi interior, bahkan ada yang bidang di coworking space itu meningkat, permintaannya meningkat. Justru di ketika COVID ini coworking space permintaannya meningkat. Beda sama rumah ya. Kalau di TDA properti ada yang bermain subsidi, ada yang bisnisnya itu perumahan menengah, ada yang menengah atas. Nah ini ada yang unik dari teman saya yang menengah atas, ketika sebelum COVID penjualannya tidak terlalu bagus menurut dia ya, tapi ketika COVID ya dilalah qadarullah ternyata konsumennya tuh banyak gitu dan kebanyakan cash. Ya ini mungkin orang-orang ternyata menengah atas ketika ada COVID mereka melakukan jaga nilai ya. Nah di situ mereka langsung investnya ke properti. Ada yang seperti itu. Javalen juga closingnya banyak juga ya Javalen ya. Alhamdulillah kalau di saya closing tetap ada selama COVID pun akad juga masih ada akad. Alhamdulillah. Tapi ya memang konsumen tetap ada yang tadi Om yang mental gitu. Ada yang mental, ada yang SP3K udah keluar, konsumennya yang berubah pikiran juga ada. Ternyata dia ada padahal dia sebenarnya masih bisa dilanjutkan, tapi ternyata dia mundur sepihak. Itu juga ada. Memang unik sih dari kondisi ini. Ya PR-nya kalau dari teman-teman kita diskusi gitu untuk sekarang itu adalah beradaptasi. Itu sih. Karena new normal ini bikin kita mau nggak mau melakukan hal yang mungkin nggak biasa kita lakukan sebelumnya, tapi memang diperlukan. Gitu. Ya termasuk menjaga protokol kesehatan itu juga termasuk. Konsumen juga pikir-pikir, banyak yang pikir-pikir, saya mau survei nih ke perumahan ini, tapi ada corona kayak gini aman nggak ya dari sisi kesehatan. Nah itu banyak juga yang kayak gitu. Jadi kita
juga nggak bisa berbuat banyak ya, tapi kita bisa melakukan penjagaan-penjagaan, melakukan protokol kesehatan di proyek. Oke, Termasuk saya sendiri jadi melakukan. sebenarnya intinya gimana TDA Properti melihat kondisi properti saat ini? Oke, TDA Properti melihat kondisi ini sebenarnya tantangan, Om. Tantangan. Tapi memang tantangan ini bisa dilewati kalau bersamai dengan support-support yang baik gitu, termasuk support dari perbankan. Kemarin kan banyak kendala di KPR, ternyata ada kebijakan baru, itu konsumennya itu segmented sekali, harus dari PNS plek sama dari BUMN. Di luar itu tendang gitu. Nah itu sebenarnya jadi ya kita menyayangkan sih, maksudnya bisa nggak sih lebih diringankan gitu, dilonggarkan lagi. Terus ada yang gini, konsumen itu sekarang banyak yang berpikir wait and see. Jadi mereka nunggu beli rumah nanti aja. Banyak yang kayak gitu. Karena ada yang berpikir gini, Om. Ini saya pernah diskusi sama konsumen juga. Di masa kayak gini, developer juga nggak akan naikin harga. Nah, tuh. Developer juga nggak akan naikin harga, nggak berani mereka. Malah kebanyakan, kalau menurut konsumen, itu ternyata developer banyak yang ngasih promo lebih gitu di saat-saat seperti ini. Ya itu jadi tantangan kita juga. Sip, oke. Pak Usman, jadi saya udah ambil ininya kesimpulan, berarti konsumen nih ada yang wait and see, terus juga kemudian ada juga yang anomalinya ternyata ada yang malah banyak yang beli cash ya, yang belinya cash ya, kalau lihat dari teman-teman. Nah, kalau teman-teman TDA Properti yang menengah ke atas, Om. Menengah ke atas, oke. Kalau teman-teman TDA Properti sendiri, bisnis mereka tetap running apa ada yang berhenti apa gimana ya? Kalau ngelihat secara umum. Ya, secara umum kalau kita lihat teman-teman yang bisnis properti di klub properti itu kalau boleh saya bilang kembang kempis, Om. Jadi memang kembang kempis. Jadi saat seperti ini kalau yang dibilang melejit mungkin hampir nggak ada. Cuma yang tadi cash khusus ada yang beli-beli cash itu beda ya. Cash keras. Soalnya dari pihak bank agak susah juga ya sebenarnya ya. Nah itu jadi, maksud saya belum bilang yang kempisnya, ya? Tadi baru bilang yang kembangnya itu. Nah yang kempisnya lebih banyak karena ternyata dari perbankan ya itu kalau yang saya maksud support tadi mungkin ya, yaitu kita butuh stimulus yang lebih dari perbankan juga terkait KPR gitu dan sebagainya. Karena dari KPR itu sangat strategis sekali, KPR vital sekali buat kita konsumen itu kan kebanyakan, apalagi rumah yang di bawah 1M, itu kebanyakan hampir pasti konsumennya tuh KPR gitu. Tapi ada rules-rules yang memang dari perbankan ternyata ketika masuk COVID berubah semakin strict, akhirnya nggak masuk. Yaitu kita kan pengennya juga ngelihat orang pengen punya rumah juga seneng ya kalau dia bisa kita bantu gitu ya. Tapi ternyata ya kebijakan perbankan yang terkait KPR-nya misal, yaitu belum support ke mereka, gitu sih. Oke, ya udah. Oke, sip. Saya udah menangkap tadi omongan dari Bro Usman ya. Saya kalau manggil Pak juga kurang pantas karena beliau juga masih menyendiri. Ya, saya paling muda nih di sini nih kayaknya. Oke, siap. Mohon maaf guru-guru izin ya. Oke, terima kasih ya Mas Usman atas masukannya. Oke, kita ke panelis yang kedua kepada Pak Indra, Ketua Apernas Korwil Bogor. Mungkin nanti bisa dijelaskan sedikit Pak ya sekilas tentang Apernas, terus juga anggota Pak yang ada saat ini mungkin yang ada di Bogor sekitar ya Pak ya. Terus juga bagaimana strategi tantangan pandemik bagi developer yang ada saat ini. Oke Pak Indra, monggo silakan. Pak Indra, suaranya suaranya nggak kedengeran nih. Halo, Pak Indra? Halo, Pak Indra? Pak Ibnu, suaranya Pak Indra gimana? Pak Ibnu? Pak Indra, suaranya kedengeran nggak? Coba ditelepon mungkin Pak Indranya. Kalau Pak Yayan di mana ya Pak Yayan? Udah on sih Om Indra, harusnya suaranya kedengaran. Pak Indra kedengeran?
Enggak, karena suaranya belum keluar nih Pak Indra nih. Khawatirnya nanti ini juga nih. Kayak masalah di saya tadi. Kayak biasanya di jaringan nih Pak, kalau udah begini nih Pak. Pak Indra, kalau Pak Yayan mana ya? Pak Ahmad Yani Hasim, Pro Ibnu? Dia katanya kesulitan jaringan. Waduh. Tunggu Pak Indra. Halo Pak Indra, gimana Pak? Halo? Oh iya, makanya saya jauh bingung. Atau nanti coba dicek dulu Pak. Gini Pak, kalau mau Pak, pakai jaringan HP Pak. Saya tadi pakai jaringan WiFi nggak bisa Pak. Kalau Bapak pakai jaringan HP, coba deh diganti. Mungkin nanti Pak Indra habis. Suaranya unmute dulu, Pak Rudi. Suaranya unmute. Suaranya di-unmute dulu, Om. Nih, halo? Sip. Halo? Nih. Pak Indra, suara bisa nggak? Suaranya di-unmute nih. Boleh? Oke. Aduh, ibu banget. Halo? Nu, suara Atau saya kedengeran nggak, Nu? Kedengeran. Atau ke Kalau pembicara suaranya yang lain. kalau suaranya Pak Hadiana gimana? Tes. Nah, sip, masuk. Tes, sip. Pak Hadiana kedengeran Pak? Terdengar, lancar. Oke, sip. Pak, gini aja Pak, nanti Pak Indra mungkin ada agak sedikit masalah di ininya, mungkin langsung ke Pak Hadiana. Saya mungkin jelaskan sedikit. Pak Ibnu, suara saya kedengeran ya? Sip. Oke, ya kita lanjut dulu ke Pak Hadiana. Alhamdulillah juga Pak Hadiana bisa bergabung dengan kita semua. Kebetulan beliau ini adalah Ketua DPP HIPERA, Himpunan Pengembangan Perumahan Rakyat. Beliau di pusat dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua DPP bidang FLBP, Perumahan Subsidi ya Pak ya? Udah bergeser sebetulnya Pak Rudi. Oh, udah bergeser nih. Kemana Pak? Saya waktu itu soalnya di form itu dulu masih di sana Pak. Ya, baru saja kami bergeser ke bidang rumah properti syariah. Oh, perumahan properti syariah. Alhamdulillah. Siap. Kalau gitu Pak. Oke. Tanpa banyak bicara mungkin saya kayaknya Pak Hadiana udah lebih expert lah dibandingkan kita semua. Langsung saja Pak Haji, langsung waktu dipersilahkan. Monggo Pak Hadiana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Alhamdulillah sore hari ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Pak Rudi, Pak Usman ya. Pak Usman atau Kang Usman atau Bang Usman. Mas Usman. Boleh Pak, Mas Pak. Ya, terima kasih. Ya, Ustadz saya nih, Pak Ustadz. Aduh, Masya Allah. Ya ahlan. Teman-teman semua, ada Pak Samson ya di ujung sebelah sana. Ahlan wa sahlan. Ada teman-teman BNI Syariah Jakarta dan semua teman-teman Apersi, Apernas dan Himpera. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita diberi waktu oleh Kang Rudi untuk sedikit sharing tentang tema tantangan baru di era new normal. Ala kulihal telah berlalu beberapa bulan, kita berada di masa transisi dan sudah banyak materi yang kita dapatkan dari berbagai sumber tentunya. Hari kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat di media
ya, pimpinan negara kita Pak Jokowi sudah menyampaikan beberapa peringatan bahwa tahun 2020 ini kemungkinan ekonomi kita terkontraksi sekitar 5%. Bank Dunia menyatakan sekitar 6 sampai 6,7%. Ala kulihal itu keadaan dan pandemi ini sudah ada di tengah-tengah kita. Kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Menurut kami ada beberapa poin, paling tidak ada 4 poin yang dapat kita lakukan sebagai solusi atas keadaan baru, tantangan baru. Kita sebut tantangan karena semua hal yang ada adalah sudah takdir Allah. Tentunya tidak ada cara lain selain tetap optimis dan mencari solusi yang terbaik. Ya, bagaimana supaya usaha kita semua bisa berjalan dengan baik, bahkan kita bisa menciptakan hat-trick kalau bisa. Justru hat-trick di masa pandemi. Ya, jangan kita lemah, bahkan kita harus berbuat yang lebih lagi. Kita harus melakukan langkah-langkah yang extraordinary, bukan langkah-langkah yang biasa. Ya, jadi tenaga kita, power kita, support, ya, semangat itu harus kita lipat gandakan, imunitas juga dan seterusnya. Pertama adalah kita harus mengadakan konsolidasi internal. Ya, kita harus konsolidasi ke dalam, evaluasi rencana kita. Apa-apa yang pernah kita rencanakan di tahun lalu, tentu kita harus evaluasi ulang. Kita harus hitung ulang. Bagaimana keadaan kita terkini, apakah kita bisa lanjutkan, ataukah kita harus sesuaikan dengan keadaan-keadaan terkini. Tadi Bang Usman sudah menyampaikan bahwa banyak kebijakan yang berubah. Ya, perbankan juga berubah. Asalnya yang kontrak boleh, jadi nggak boleh. Dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak sekali kebijakan yang berubah. Maka kita juga harus berubah. Ya, menyesuaikan dengan keadaan. Lalu keadaan konsumen kita di dunia properti yang tadinya penjualan kita 1 bulannya 50 turun jadi 30, yang 30 jadi 10, yang 10 jadi 5 dan seterusnya dan seterusnya. Sebagian saudara kita bahkan ada yang sudah berhenti bekerja, dirumahkan, ada yang PHK ya atau berkurang penghasilannya dan lain-lain ya. Lalu juga banyak keadaan lain yang tiba-tiba berubah. Ya. Maka kita harus hitung ulang, kita harus konsolidasi, hitung ulang. Lalu kita harus refocusing, ya, refocusing terhadap program-program yang sedang kita kerjakan. Kita pilih mana yang terdekat, yang paling realistis, yang paling real, atau yang paling bisa kita jangkau. Ya. Lalu setelah itu kita harus melakukan penguatan di beberapa bagian dari usaha kita. Kira-kira apa yang masih lemah, kita berikan dukungan, kita berikan penguatan, supaya kita bisa lebih survive, supaya lebih kokoh berjalan di tengah pasca pandemi ini. Lalu yang kedua adalah kita harus selaraskan program. Ya, kita hitung, kita cek keadaan dari stakeholder kita. Kadang kita membuat sebuah rencana, tetapi mitra kita ternyata melakukan langkah yang berbeda. Ya, seperti juga di perumahan kita ada program rumah subsidi contohnya. Ya, sebelumnya kami ditugaskan di bidang rumah tapak dan subsidi. Kemarin belum lama kita bergeser di bidang rumah properti syariah. Ala kulihal pekerjaannya hampir mirip ya. Lalu contoh kita misalkan melihat keadaan di perbankan. Banyak aturan-aturan yang akhirnya berubah. Kami juga di sini menyesuaikan ya. Di Bogor kami ada satu proyek yang sedang berjalan namanya Pesona Prima Cikauripan 6. Saat ini alhamdulillah masih terus berjalan, bekerja sama dengan Bank BTN Syariah dan kami juga ada MOU ya, tadi kata Pak Rudi dengar-dengar ya. Berarti bukan dengar-dengar, ini dengar beneran ya. Dengar beneran. Dengar beneran ya. Iya Pak, siap. Ya, insya Allah kami MOU dengan BNI Syariah tanggal 31 Januari 2020. Alhamdulillah kami mendapatkan jatah kuota sebanyak 500 unit. 500 ya Pak? 500. Total ya? Ini masih MOU Pak Rudi. Masih MOU. Ya. Nah, ada Pak Itu Haji Pak Samson. Samson ketawa-tawa aja tuh Pak, senyum Ya, dia, ya, Pak. ya. Ini sahabat diskusi saya ini dari mulai ruangan sampai bandara kita. Di ruang tunggu bandara kita sering diskusi.
Ya, kami masih menanti proses berikutnya dari MOU ini. Jadi ini baru lamaran ya, belum terjadi akad nikah ini. Ya, Oh, belum akad nikah ya? Baru tukar cincin, Pak? ya baru melamar, meminang ini. Oh, baru Minang. Ya, insya Allah pelaminannya sudah kami siapkan ini. Jadi kami menunggu kabar dan proses berikutnya. Insya Allah juga konsumen sudah kita siapkan dengan pola murabahah yang kami sudah rencanakan, dan proyek sudah juga kami persiapkan dengan baik, dengan matang. Lalu yang berikutnya yang perlu kita lakukan adalah di saat yang seperti ini, tantangan ini, kita justru harus membuat terobosan, harus menciptakan hat-trick, ya. Harus menciptakan hat-trick sehingga Hat-trick ya? ya harus menciptakan hat-trick. Jadi jangan lemah, malah harus hat-trick. Maka di tempat kami, Pak Rudi, selama pandemi ini progres pembangunan malah kami percepat. Ya. Di Kebut ya, Pak? Ya, di Kebut. Jadi tadinya kami membangun 200, ternyata malah kami sekarang selesai membangun 600 unit. Wih, luar biasa. Kami mulai membangun dari bulan Februari, ya. Sekarang bulan Juni, ya berarti 4 bulan. Alhamdulillah sudah terbangun 650 unit. Ya. Target kami sampai September itu 700 unit. Bahkan kemarin hari Kamis, Pak Suhaili dan Pak Hermawan mampir ke proyek kami, bertemu di lokasi di ruangan ini bertemu, melihat progres. Karena kami memang sengaja ya kita Bismillah kita ingin menciptakan hat-trick ya. Justru ketika saat pandemi ini kita akan tambah speed kita, mandor kita tambah, tukang kita tambah, suplai material kita tambah ya. Jadi justru kita harus merubah setting pikiran kita, mindset kita seakan-akan tidak ada apa-apa, ya. Semuanya berjalan normal, hanya paling kelihatan ada masker aja sama cuci tangan di mana gitu. Ya. Pak, itu punten Pak, dari 650 kira-kira yang sudah sold berapa itu Pak, kalau boleh tahu Pak? Dari 650 yang terbangun, yang sudah terbooking saat ini posisinya 430 net. Wah, luar biasa. Ini potensi nih BNI Syariah ini, Pak Haji. Jadi itu tidak termasuk yang batal hampir 120. Oke. Ya, karena di tempat kami semua calon konsumen yang sedikit merasa terganggu itu silahkan membatalkan, uangnya kita kembalikan 100%. Oke. Jadi full kita kembalikan sehingga yang 420 itu adalah sisa bersih dari booking yang masih on progress. Ya. Yang terakhir tentu tidak kita lepaskan, semua itu adalah pertolongan Allah. Maka yang terakhir yang kita ingin sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa dalam posisi sekarang kita seyogyanya banyak mendekatkan diri kepada Allah, bermuhasabah, ya, juga melakukan sodako, jariyah, infak, dan seterusnya. Karena kita yakin dengan itu, ya segala usaha kita insya Allah akan diberikan keberkahan, diberikan kekuatan, dan kita akan terus berjalan, insya Allah bisa melewati masa-masa sulit ini, dan semuanya tidak akan ada terjadi hanya kecuali memang dengan izin Allah. Maka dengan itu tidak boleh tidak, kita selain ikhtiar yang kita maksimalkan, tentu pegangan kita harus kuat, ya vertikal secara langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa tidak ada yang pernah terjadi kecuali semua atas izinnya. Mungkin itu Pak Rudi sekedar sharing ya. Pak, ada ini kali ada masukan nggak Pak kira-kira Pak ke pihak BNI Syariah, mungkin Pak ada sharing sedikit ke ini, ada advice gitu, masukan apa bagaimana Pak kira-kira? Kalau dengan BNI Syariah karena sering bertemu ya, jadi saya khawatir ini basa-basi aja nih kalau saya sampaikan. Saya dengan Pak Haji Samson, dengan Pak Hermawan, ini ada Mbak Ika ya? Iya, ada Mbak Ika juga. Di Bekasi, saya kayaknya malu ya kalau bicara di virtual ini. Ya udah Pak, gini Pak, nanti kita dengarkan dari beliau lah langsung Pak. Intinya Pak Rudi. Terima kasih Pak. Intinya Pak Rudi. Gimana Pak Adi? Ya Pak Rudi. Intinya proyek kami
ibaratnya adalah tempat pelaminan yang sudah rapi. Semua udah siap. Alhamdulillah. Luar Tinggal biasa. silahkan pengantin laki-lakinya datang. Ya. Siap. Oke. Baik, Pak. Mungkin itu saja sementara ya, Pak Diana ya. Ya. Siap. Oke. Terima kasih Pak Diana atas masukan, gambaran, dan tadi juga berbagi tips ya bagaimana cara kita tetap sustainable di era pandemik ini. Ada konsolidasi internal, terus juga selaraskan program, membuat terobosan, bikin hat-trick kata beliau tadi, bikin hat-trick. Oke. Untuk selanjutnya mungkin langsung ke Pak Indra aja Pak ya. Kebetulan Pak Indra suaranya juga udah kedengaran. Terus Pak Yayan kalau bisa nanti tolong disiapkan juga. Pak Yayan dari tadi fotonya saya belum lihat nih videonya. Mungkin Pak Indra bisa sekitar 5-7 menit ya Pak ya. Monggo Pak, silakan langsung aja Pak Indra. Siap. Oke, Pak. Ya, selamat sore teman-teman semua. Sore Pak Indra. Atau selamat pagi nih, biar semangat. Ya. Monggo Pak Indra. Ya, izin saya sharing-sharing lah Pak. Saya ucapkan pertama Pak Ahmad Yani Husin ya, atau Kang Yayan. Terus kedua Pak Usman Muhammad Huda, Ketua PDA. Terus General Manager BNI Pak Haji Muhammad Samson, yang mudah-mudahan memberikan solusi banyak untuk kita semua. Pertama-tama nama saya Indra, Ketua Asosiasi Apenas Korwil atau Ketua DPD Kabupaten Bogor, Pak. Kabupaten Bogor mencakup kurang lebih sekitar 50 anggota di Kabupaten Bogor. Tapi kita tersebar di seluruh Indonesia, Pak. Khususnya Indonesia bagian timur itu memang banyak yang bergerak di perumahan subsidi. Dan untuk kebetulan di Jawa Barat, anggota kami itu subsidi cuma berapa persen, mungkin sekitar di bawah 5% lah. Kebanyakan kita bergerak di bidang komersil, Pak. Itulah kurang lebih kalau bicara di Apenas Kabupaten Bogor. Sedikit sharing, Pak. Kalau kondisi saat ini memang kondisi sulit untuk kita semua lah. Walaupun katakanlah bicara kita penjualan itu mungkin 80 atau 90% di bidang komersil itu kita mengadakan dari penjualan KPR perbankan. Tapi kenyataannya ya sudah dibahas oleh Pak Usman dan Bapak yang sebelumnya kesulitan. Dan mungkin trouble-nya yang tadi udah keluar SP3K malah dibatalkan. Oh, jadi dibatalkan ya Pak ya? Ya, ada anggota kami sudah keluar SP3K dibatalkan sepihak karena kondisinya ternyata ya itu sama seperti Pak Usman tadi bilang. Mungkin itu karyawannya kena perusahaan. Kena PHK. Ya, atau gajinya 50% keluar. Ya, itu memang realita yang harus dihadapi lah. Tapi sedikit Pak, sedikit sharing. Saya sih menjalankan strategi-strategi penjualan bertahan dalam situasi sulit seperti ini. Ya mau nggak mau kita muter kepala, bukan kepala, mungkin muter pikiran ya. Saya menjalankan ya strategi penjualan kapling, yang mungkin angkanya masih berharap konsumen itu bisa support lah di angka kapling kosong. Terus kita cash bertahap ke developer yang mungkin yang tadinya kita cuma kebijakan sampai 6 bulan sampai 1 tahun, kita masih bisa 1-2 tahun. Itu kurang lebih sementara yang kita jalankan. Tapi bicara sekarang kan yang paling penting di antara teman-teman properti ini atau developer aman sampai pandemi ini selesai. Insya Allah pandemi ini selesai, yang bisa bertahan di masa sulit ini sukses di depan mata. Karena banyak juga developer ini, jadi yang tadinya developer, yang jadi istilahnya pengembang sukses, malah sekarang banyak hutang, Pak. Ya banyak kan kenyataan teman-teman gitu, banyak hutang karena KYG jalan, akad nggak bisa jalan. Oh, yang berat itu ya? Ya, yang lain disubsidi, KYG sudah dikasih pinjam, segala macam. Nah, hutang lagi.
penjualan susah. Apalagi subsidi, kuota-kuota belum jelas sampai saat ini. Oke. Oke, terus izin mudah-mudahan dengan saya dengarkan ada berita baru tanggal 26 Juni ya. 26 Juni ini pemerintah melalui Menteri Keuangan memberikan suntikan dana ke bank-bank BUMN, 4 bank BUMN termasuk BNI. 30 triliun ya Pak katanya. 30 triliun mudah-mudahan Nah. Mudah-mudahan ini jadi nadi baru atau darah baru buat kami pengembang-pengembang yang bergerak di properti khususnya. Cuma secara realita di lapangan saya juga nggak ngerti kapan dana-dana tersebut bisa dijalani oleh pihak bank dengan memberikan solusi-solusi lebih ke pihak developer ya. Yang sementara ini kenyataannya ya bicara KPR, saya dari pandemi ini dari mulai pandemi terakhir cuma satu yang akan Pak. Di PTN tuh Pak, di bank mana tuh Pak? Kalau boleh tahu. Kebetulan Pak PTN Pak. Oh, siapa tahu di BNI Syariah akad langsung Pak semua Pak. Ini ada Pak Haji Samson ini. Saya memperkenalkan saya punya perumahan Pak Muhammad Samson, Pak Haji. Ya. Saya ada klaster di Kabupaten Bogor itu ada 4 klaster Pak. Luar biasa tuh, Pak Haji. Mudah-mudahan Pak Muhammad Samson bisa lebih kasih darah buat kami di bawah. Dengar-dengar ekspansi 2 hektar Pak katanya di Pakansari Pak, yang saya dengar Pak Indra. Ya, ada juga kita memang ada baru beli 2 hektar ya 2 hektar area di Ya, sementara ini kita juga ini dulu Pak, bertahan dulu, kondisinya bertahan, tidak mau terlalu ekstra. Oke, siap. Nanti ekstra cash flow yang dikeluarkan karena ya ini kan seaman mungkin bicara kita pengembang-pengembang ini bertahan mengamankan cash flow sampai pandemi ini selesai. Yeah, kalau kita terlalu nafsu juga, malah tuh yang ada jadi apa ya? Jadi kayak teman-teman yang memang tidak bisa apa-apa nantinya. Oke, kalau siap. Bertahan amankan cash flow ya untuk teman-teman lah. Ya kan cash flow berbeda lah. Mungkin Pak Haji yang sebelumnya mungkin dananya banyak lah, dia bisa bangun sebanyak mungkin. Tapi untuk kami yang kondisi saat ini bertahan lah. Bertahan bagaimana caranya. Oke, siap. Oke, ya, Pak. Yang paling penting ini Pak, BNI, khususnya BNI Syariah, boleh izin saya, kapan sih itu realisasi keuangan yang memberikan otomatis proses KPR itu bisa seperti biasa lah. Itu bagaimana info yang mungkin bisa di-sharing ke kami semua. Kalau bicara konsumen yang sudah booking itu sudah mungkin ada 15 orang. Ya, cuma saat ini kita hold juga, begitu daripada kita masukin nantinya ditolak. Sayang. Gitu. Siap. Oke, Pak Indra. Itu ya. Siap. Oke, ya tadi saya sudah mencatat memang kondisinya juga sekarang teman-teman di Apernas juga Pak ya, memang lagi hold juga, lagi menahan diri karena kebetulan juga pandemik kayak begini, mau ekspansi juga agak berat ya Pak, karena juga ada beberapa konsumen yang akhirnya ditolak juga oleh pihak bank. Nah oke, Pak Indra, terima kasih. Mungkin saya langsung berlanjut. Ini Pak Yayan gimana ya? Bisa bicara apa bagaimana? Pak Yayan, Pak Ibnu? Pak Yayan ada bisa apa enggak? Kalau nggak bisa kita langsung aja ke ini nih, The Phenomenal, ke Pak Haji. Jadi ini Pak Haji ini kayak tumbuhan teman-teman semua yang ada di sini. Kayaknya mungkin langsung aja kali ya, karena waktunya juga kita waktu jam 16.42. Oh iya, sebagai informasi, kebetulan partisipan kita sudah hampir udah 49 partisipan. Alhamdulillah, berarti diskusi ini juga banyak menarik teman-teman juga untuk ikut terlibat. Dan ini juga menjadi sharing kita, silaturahmi kita. Mudah-mudahan ini juga bisa menambah pengetahuan kita, jaringan, dan kemudian juga bisa men-scale up bisnis kita.
mungkin langsung saja, menurut saya kayaknya kita nggak berlama-lama lah, kita dengarkan dari Pak Haji Samson. Kebetulan beliau ini adalah salah satu guru saya juga beliau ini. Dan beliau sekarang posisi beliau di GM BNI Syariah, General Manager di BNI Syariah. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Pak Haji. Monggo Pak Haji. Silakan Pak Haji. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Haji. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama ba'du. Yang kami hormati Ustadz kita Bapak Ustadz Hadiana, yang tadi beliau juga menyampaikan beberapa kali sering ketemu. Terus kemudian Pak Haji, saya soalnya kebiasaan manggil orang Haji, dalam artian mendoakan supaya segera naik haji, amin. Pak Haji muda. Kemudian Pak Haji Indra Erianto, yang kita secara tatap muka baru kita ketemu, kenal. Kemudian Pak Ahmad Yani Hasim, Kang Yayang. Yayang. Ya. Dan juga ini rekan-rekan developer yang lain, mitra usaha, developer, juga kami khususkan di sini kami ada melihat ada beberapa pejabat BNI Syariah, khususnya di kantor wilayah, ada Bu Adisa dan juga ada anggotanya, juga kepada Bang Yunan dari Jakarta Timur yang luar biasa, termasuk juga Pak ini siapa namanya, wakilnya, Irwandi Yakob. Oh, Pak Irwandi, ya. Ya, serta rekan-rekan yang lain dari BNI Syariah. Pak Usman, maaf, Pak Usman tadi belum saya sebut ya, Pak Haji. Pak Usman perasaan sudah, kalau belum ini saya sebut Pak Haji Usman, karena di sini namanya Pak Usman M. Huda. Perasaan tadi saya sebut. Ya. Usman Moda. Rekan-rekan BNI Syariah yang lain dan juga para pengembang, para developer, para mitra. Sebelum ini saya lanjut, kalau misalkan diperkenankan videonya juga ditampilkan biar saya bisa melihat gitu ininya, kita bisa saling berinteraksi gitu. Suatu saat kalau kita ketemu, kita jadi lebih ini, kalau misalkan berkenan gitu ininya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Shalawat dan salam marilah selalu kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin. Diskusi kita ini menarik sekali karena yang sesungguhnya tadinya saya akan berbicara komersial, terus kemudian menarik tadi ada yang menyampaikan tentang KYG-nya BNI Syariah gimana, kedasarnya gimana, terus juga tadi yang menarik adalah FLPP, apalagi Pak Ustadz saya, Pak Ustadz Hadiana tadi telah menyampaikan. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya saya mulai dulu dari yang FLPP. Sesungguhnya kami kemarin ini baru piloting, kami baru bisa menjalankan program FLPP ini. Namun demikian karena ini sudah terlanjur nyebar kemana-mana, intinya saya orang Surabaya, Bapak Ibu jual, insya Allah kami beli gitu ya. Sudah kepalang tanggung, kami terbuka. Insya Allah minggu pekan depan kami akan buka all seluruh Indonesia gitu. Jadi message-nya adalah siap-siap yang sekiranya belum PKS dengan kami, langsung aja datang ke cabang terdekat untuk diajukan PKS-nya dengan kami supaya bisa kita bisa lakukan percepatan. Artinya berarti udah launching ya Pak Haji sebenarnya? Sebenarnya udah sudah, launching ya berarti ya Pak Haji? Ya, sebenarnya sudah. Cuma karena ini piloting, saya kan harus menjaga gitu, jangan sampai kami mengecewakan para pihak developer yang sesungguhnya kejadiannya adalah menjadi rahasia umum dengan adanya program si kaset si kumbang ini. Jujur kami kelabakan. Kemarin kami setting pas satu dekade kami,
milad kami 10 tahun, kami launching dengan piloting terbatas. Tiba-tiba dari PUPR ada perubahan sedikit sistem. Ini berefek kepada seluruh bank, termasuk kepada kami gitu. Tapi karena ini sudah terbuka, nggak apa-apa. Kita coba nanti mudah-mudahan perkawinan kita bisa dipercepat. Karena yang sesungguhnya yang ingin saya tanamkan kepada anggota saya di sini adalah filosofi, yaitu kita niat ibadah. Kalau kita niat ibadah, rezeki pasti mengikuti. Filosofi, saya katakan ini filosofi, berarti ini sangat penting. Filosofinya apa? Yaitu bagaimana membantu seseorang untuk mendapatkan hunian yang layak penuh barokah. Nah, seperti itu filosofi yang saya bawa, saya campaign ke cabang-cabang agar ini nilai ibadah dulu yang kita tonjolkan, rezeki itu akan mengikuti. Seperti itu terkait dengan program FLPP, kami baru piloting di 2 cabang Bekasi dan cabang Fatmawati dengan beberapa developer. Kemudian yang berikutnya, tadi ada yang sempat menanyakan tentang KYG. KYG di tempat kami benar-benar menjalankan KYG-nya adalah apabila developer bekerja sama dengan kami. Misalkan Pak Haji Rudi ini kan Rudi Sulambayang, saya kenalnya kan Rudi Sulambayang. Saya mengenal beliau pertama kali dengan sebutan Rudi Sulambayang. Nah, misalkan Pak Rudi ini punya proyek di daerah Citayam, kemudian punya proyek di daerah mana? Citayam di Bogor, terus kemudiannya ada 4 atau 5 terserah proyeknya di Depok. Ya. Misalnya, untungnya kalau dengan kami apabila Pak Rudi ini hanya salah satu saja yang dikayikan dengan kami, misalkan sebut aja, misalkan proyek yang di Depok dengan nama proyek perumahan Sulambayang Hill, misalkan seperti gitu ya. Padahal Pak Rudi ini punya beberapa proyek, tapi yang kami ikat adalah sesuai dengan syari'nya adalah hanya Sulambayang Hills. Di luar itu, misalkan laku, sedangkan Sulambayang Hills ini belum laku, maka kami tidak akan meminta penurunan pokok ataupun bagi hasil. Dengan catatan, developer memang benar-benar menjalankan sesuai dengan porsinya gitu. Kemudian kalau ada rugi, kita tanggung sesuai dengan porsi kita masing-masing. Kalau untung, nah, kita bicarakan di depan berapa bagiannya kita masing-masing. Itu kan kita bicara KYG. KYG yang sekarang dari beberapa developer yang ini ada yang sudah pernah dapatkan KYG di kami, tapi sekarang ada versi yang baru. Versi yang baru kami adalah KYG-nya kami bisa revolving. Artinya yang sudah misalkan seseorang memberikan 2 miliar, kemudian kami karena rumah laku, rumah yang diperjanjikan dalam akad kita, di luar itu kita nggak akan terima. Nah, rumah laku misalkan yang bersangkutan menyetor ke kami misalkan langsung, alhamdulillah laku hari itu 3 rumah menyetor ke kami misalkan 600 juta misal, maka keesokan harinya uang 600 ini selama jangka waktunya masih terpenuhi itu dapat ditarik kembali gitu kepada kami dengan mengajukan proposal bahwasanya ini sudah laku dan lain sebagainya gitu. Itu yang menariknya yang terbarunya dari kami dibanding sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya masalah ini kalau untung kita bagi sesuai dengan porsi perjanjian kita, tapi kalau rugi kita bagi sesuai dengan modal yang kita stok dan kita yang lainnya, karena itu tidak merupakan bagian dari perjanjian kita. Jadi yang berbicara tentang FLPP. Yang sesungguhnya yang saya ingin sampaikan di sini adalah BNI Gria secara umum secara keseluruhan. BNI Gria kami sekaligus bisa untuk membeli dan juga membangun ataupun merenovasi rumah, termasuk pembelian ruko, usul, rukam,
apartemen dan sejenisnya. Dan juga bisa kami membeli kafling tanah yang ada di Bapak Ibu. Kemudian yang akan sampaikan, satu, fitur unggulan kami adalah sesuai dengan syariah, proses kami cepat. Nah, nanti kan saya bicara proses cepat, kami sekarang sedang mengembangkan karakteristik developer. Nanti akan kami bagi 3, developer gold, developer silver, developer bronze atau perak. Masing-masing akan kami berikan ini apa namanya fitur yang lebih berbeda daripada yang lainnya. Memang misalkan kita saat ini belum bekerja sama, tapi kami minta komitmennya kami berikan dulu di awal. Kami berikan dulu di awal, ada beberapa bagian yang bisa kami berikan. Kemudian untuk selanjutnya kami akan evaluasi apakah kepada developer ini yang tadinya kita baru pertama kali kerjasama masih bisa menikmati terus program kami atau harus kami hentikan. Jadi apalagi yang developer sudah loyal. Nah, kalau loyal pasti itu kami berikan di program yang ingin kami sampaikan. Kemudian kami sampaikan bahwasanya ini yang wajib diketahui oleh rekan-rekan developer. Kami sesungguhnya ada 2 angsuran. Angsuran yang dari awal itu tidak akan pernah perubahan meskipun terjadi sesuatu hal apapun tidak akan pernah perubahan. Kemudian yang kedua, kami adalah punya asuran berjenjang. Di kami namanya asuran price. Fix berarti kan tetap. Step up ya, gitu, Bapak Haji. Pertama, ya step up. Nah, bedanya kalau dengan yang lainnya yang non bank syariah itu mereka promo di awal 2 atau 3 tahun atau bahkan 5 tahun pertama murah, setelah itu floating. Nah ini yang menjadi goror yang menjadi nggak jelas. Kalau di kami saya yakin juga di bank-bank syariah lainnya punya asuran yang sama, yaitu ini apa namanya, kalau di kami 2 tahun pertama angsurannya kecil, nanti di tahun ketiga itu semua orang sudah tahu angsurannya akan naik, di tahun ke-5 akan naik, di tahun ke-11 akan naik, seperti itu. Jadi dari awal semua orang sudah tahu, berarti ini sudah fix. Sudah fix. Kenapa kami mengeluarkan angsuran ini? Aturan ini supaya nggak salah paham, secara fikih dari Dewan Syariah Nasional kita, pengawas Dewan DPS kita, Dewan Pengawas Syariah menggunakan karena angsurannya itu marginnya sudah fix, hanya tinggal dapur yang justru ini akan menambah end user konsumen untuk bisa mendapatkan plafon lebih besar di awal. Bahwasannya kami untuk ini apa namanya untuk dia kami pastikan di sini akad murabahah khusus untuk akad murabahah seremoni khusus untuk akad murabahah. Suaranya agak putus-putus ya Pak Haji ya? Agak putus-putus dikit. Nah. Bebas biaya administrasi. Oke. Halo Pak Haji. Pak Haji. Halo. Jackson. Halo ya Pak Haji. Ayo. Ya monggo Pak Haji, lanjut Pak Haji. Halo. Nah, kami sampaikan kami bebas biaya komisi, bebas biaya Excel, bebas denda, itu yang perlu kami sampaikan di kami adalah 5B, 5 berlaku. Apapun kondisinya, masyarakat atau end user atau konsumen, apapun harga dulu yang bersangkutan, kenapa ini? Kalau masih dimungkinkan ada angsuran bisa untuk mengacu, justru dari kami menawarkan adanya restrak. Menawarkan adanya restrak ini dalam rangka kami mempedomani surat Al-Baqarah di ayat 280 memberikan keringanan atau waktu tunda.
Nah, seperti itu. Kemudian untuk calon end user, kami tidak mengenal agama pun apapun bebas. Agak ini, Pak Haji. Halo, Pak Haji. Golongan. Putus-putus. Ya. Sebentar, berarti. Halo. Berarti gantian perlu dikasih komen dulu. Oke, Pak Haji. Enggak, ini ada yang bocor juga. Oke, Pak Haji, langsung aja gini Pak Haji, maksudnya ini kebetulan Pak Haji juga sudah cukup menjelaskan ya secara detail tadi. Mungkin gini Pak Haji, jadi teman-teman ini kan kenapa kita mengajak BNI Syariah untuk diskusi terkait dengan strategi developer di era pandemik ini Pak Haji. Artinya kami sebagai developer itu pasti berhubungan dengan pihak bank, ya salah satunya Bank Syariah lah. Artinya kebetulan juga Pak Hadiana tadi juga beliau juga di DPP Himpera juga membidangi di bidang syariah. Jadi maksud saya kira-kira gini Pak Haji, ini kebetulan teman-teman ini kan banyak nih yang mereka sebagian besar juga kerjasama dengan BNI Syariah, tapi ke sini-sini nih kayaknya BNI Syariah cukup saklek nih yang kita dengar-dengar gitu, saklek secara legal gitu misalnya Pak Haji ya. Contoh misalkan ada teman-teman yang ngasih tahu ke kita sekarang kayaknya Bank Syariah kalau PPJB lunas plus kuasa jual kayaknya katanya udah nggak bisa lagi gitu yang kita dengar. Apa benar gitu Pak Haji? Karena kebetulan kita ini kan developer kita ini kan di posisi di menengah nih. Karena posisi kita di menengah, ya menengah ke bawah ya kita pemain klaster lah. Kira-kira dengan seperti ini masih bisa difasilitasi nggak gitu? Karena kan kita main masih di bawah 50 lah Pak, di bawah 1 hektar kan. Nah, di BNI Syariah masih nggak dimungkinkan untuk hal-hal seperti ini Pak Haji, untuk kedepannya? Itu paling pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan nasabah, dengan konsumen yang seperti apa yang saat ini oleh BNI Syariah bisa diaksep atau misalkan wah ini masih bisa lah oke dengan pertimbangan seperti ini gitu. Nah ini yang kita pengen tahu gitu Pak Haji, kira-kira pihak dari BNI Syariah sekarang seperti apa rule dan aturannya. Itu aja paling Pak Haji. Mungkin bisa ini Pak Haji dikomentari gitu. Baik. Dalam kita berbisnis sudah selayaknya sama-sama menjaga mutualisme. Nah itu yang penting, sama-sama menjaga mutualisme. Oke, mutualisme. Ternyata kami merasa ada sesuatu yang tidak mutualisme. Jadi ada sesuatu yang kami yang dirugikan gitu. Makanya kami mengambil kebijakan, kami evaluasi. Nah terhadap yang barusan disampaikan ini itu pengertiannya kami Pak Haji Kang Budi orang bilang lunas tapi sesungguhnya dia belum lunas. Nah ini kan berarti nggak benar dong. Oh ini tipu-tipu ya Pak Haji jadinya ya kesannya ya. Iya. Nah seperti gitu. Ini kan berarti keamanan kami kan terlalaikan gitu. Sebenarnya masih ada cara dari kami untuk ini mengatasi solusinya itu ada gitu ininya. Nah, solusinya apa Pak Haji? Ya, yang penting kan solusi kan kita bicara menyalakan apa yang ini kan rahasia umum nggak bagus. Jadi gini solusinya ada dua. Satu bisa dibuktikan tentang transfernya bahwasannya dia pembayaran benar-benar lunas. Yang menjadi kenyataan ini saya belajar dari TDA dulu kan saya mau masuk jadi TDA tapi nggak kesampaian. Tapi jadi developer nggak kesampaian, betul? Sekarang masih bisa Pak, masih bisa. Sekarang masih bisa Pak Haji kalau mau jadi TDA Pak Haji. Pak Rudi, karena kita harus sesuai dengan bidang masing-masing. Oke. Bisa selamanya nggak Pak? Jadi intinya harus sesuai. Boleh tunggu Pak. Pak Indra mungkin Pak Haji Samson bicara dulu sedikit mengenai solusinya. Nanti habis itu Pak Indra boleh nanggepin. Monggo. Silakan Pak Haji.
solusinya adalah bisa dibuktikan dengan bukti transfer uang sudah masuk ke pemilik tanah, nanti kita verifikasi pemilik tanahnya, itu satu. Atau sekalian aja ngaku kita kerjasama lahan. Nah, dari kerjasama lahan itu harus jelas ininya apa namanya pasal-pasalnya yang akan mengamankan semua pihak, termasuk mengamankan konsumen, end user, karena yang sesungguhnya end user ini secara syar'i adalah membeli ke kami, secara syar'i ke bank. Tetapi secara hukum positif AJB-nya kan nggak ke kami, dari developer langsung ke ini. Jadi nanti dari situ ada perjanjian notarial, itu kami pelajarin gitu. Nah, kami lakukan verifikasi seperti gitu ininya. Solusinya, yang penting ada solusi. Gitu kan Pak Rudi, Bapak Ibu developer yang lain gitu. Iya, siap. Oke, Pak Indra, mungkin ada masukan Pak? Boleh Pak Indra, monggo. Izin Pak Direktur. Ya. Pak General Manager. Gini Pak, ada juga memang jangan dianggap semua developer itu kasusnya belum lunas ke pembeli, penjual. Ada juga sisi developer itu yang mengamankan kos biaya yang double, Pak. Pajak. Makanya kadang-kadang ada yang memang prosesnya bahasan jual, tujuannya yaitu untuk meringankan pajak yang transaksi 2 kali. Mungkin developer lebih paham semuanya di situ. Nah, itu boleh lah dengan cross check dari BNI Syariah tadi, yaitu bukti transfer, bukti notarial, dinotariskan itu buat penguat. Tapi kalau disamaratakan tidak boleh, nah itu keberatan di sisi developer, Pak. Oke, siap Pak Indra. Jadi itu ada sisi pajak sebagai masukan. Kemudian itu lebih ngerti juga sisi developer, biar pajaknya tidak dapat. Nanti kan kalau kuasa jual itu cuma langsung nanti yang menandatangani di kuasa jual kan ke kita. Tapi kan pajaknya masih nimbul yang nama pertama, itu kurang lebihnya. Mungkin Pak Usman, mohon izin lebih Pak Yayan atau Pak Haji bisa kasih masukan lebih. Oke. Iya, Pak. Oke, ke Pak Samson, monggo langsung Pak, silakan Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari kami sudah ada solusi. Nah, solusinya itu yang seperti yang saya sampaikan tadi gitu Pak Indra. Jadi kalau kami mengambil kebijakan adalah kebijakan umum dulu. Nah, dari kebijakan umum, terus kami di sub-nya adalah yang saya sampaikan barusan ini gitu. Saya pikir ini stop ya, saya pikir sih, tapi kalau misalkan masih didiskusikan, saya mah ngikut apa kata moderator. Siap Pak Haji. Ya, oke. Ya, jadi gini. Jadi kalau sebagai gambaran, ya mungkin tadi Pak Indra sudah memberikan masukan. Ya mungkin gini Pak ya, untuk sementara ini saya coba kita lihat dulu gambarannya. Ini kan kita sharing dengan BNI Syariah. Dan tadi juga sebagian besar Pak Haji juga sudah ngasih solusi ke kita, itu ada 2 caranya. Ini sebenarnya belum masuk sesi tanya jawab, tapi nggak apa-apa. Mungkin saya lanjut dulu Pak sedikit. Kebetulan nih ada juga Pak Yayan nih, Ketua APRSI Korwil Bogor. Pak Yayan mungkin ingin sharing dulu sedikit beliau tentang APRSI Bogor, bagaimana sekarang kondisi anggotanya yang ada saat ini. Pak Yayan, dengar suara saya Pak? Pak Yayan? Ya, Pak Rudi. Oke, siap. Monggo Pak Yayan. Pak Rudi. Lanjut. Ya, Oke, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya mohon maaf ini tadi masih dalam perjalanan. Jadi alhamdulillah sekarang sudah sampai di rumah. Selamat sore. Assalamualaikum yang saya hormati guru saya Pak Haji Samson dan Pak Haji Hadiana. Ustadz, selamat sore Ustadz. Ya, terima kasih Pak Rudi sebagai moderator dari Himpera juga. Terima kasih. Selamat sore Kang Indra dari Apernas, Kang Usman dari TDA Property, rekan-rekan BNI Syariah dan teman-teman developer. Perkenalkan, saya Yayan. Saya
dari Apersi Korwil 3, yaitu membawahi Bogor Raya dan Depok. Sampai saat ini alhamdulillah anggota kita ada sekitar 100. Namun memang yang aktif saat ini cuma hampir 50%, dan untuk LPPP khususnya itu hanya sekitar 30%. Jadi selebihnya kebanyakan untuk di Korwil Bogor Depok itu teman-teman banyak mengembangkan perumahan komersil. Nah, untuk strategi teman-teman khususnya di Apersi ini untuk FPPP memang kemarin itu kendala pertama ya memang dari kuota, terus kedua pula dari kebijakan-kebijakan bank yang terbaru. Jadi banyak teman-teman kita yang tadinya konsumennya ada 50, tapi di ACC cuma 50%. Udah gitu terkendala juga dengan pekerja ya, syarat sekarang yang bidang pekerjaan yang terdampak dengan pandemi itu agak susah. Nah, lalu terkait dengan strategi di komersilnya, teman-teman kita di Apersi lebih banyak untuk memberikan gimmick terhadap konsumen dan filter. Jadi kita kerjasama dengan agensi marketing. Nah, dengan agensi marketing itu kita kasih tahu ke mereka bahwa target market kita adalah pekerja atau konsumen yang bekerja di perusahaan yang memang tidak terdampak COVID ini ya. Malah mungkin sekarang ya asuransi waktu sebelum COVID itu agak susah yang bekerja di asuransi. Nah, dengan adanya COVID ini malah bidang asuransi malah jadi favorit di perbankan. Dan kemana ada contoh ya, ada beberapa konsumen juga dari asuransi itu kemarin saya masuk ke BNI Syariah Bogor itu ya ini sih ya welcome gitu, karena asuransi itu tidak dampak, malah dengan pandemi ini yang bersih asuransi jadi naik gitu levelnya. Terus untuk yang FPPP mungkin ada juga kita bekerjasama dengan TWP ya, kalau untuk ini TWP-AD, jadi secara corporate. Nah, saya pelajari ini TWP-AD ini sistemnya seperti Tapera, jadi tabungan wajib kan ya. Ya mungkin nggak tahu nanti ke depannya ini Tapera ini tetap diwajibkan sama anggota TNI Polri atau tidak, tidak berbenturan dengan tabungan wajib prajurit itu sendiri. Saya juga kurang tahu ke depannya untuk Tapera. Tapi yang sisi baiknya adalah untuk kita developer, Tapera itu adalah ya memang wacana yang lama ya, alhamdulillah sekarang mudah-mudahan cepat terrealisasi sehingga ada pembiayaan alternatif untuk FPPP. Dan satu lagi untuk BNI Syariah, selamat untuk BNI Syariah yang baru MOU untuk penyaluran FPPP-nya, Pak Haji Samson. Wes, luar biasa. Mungkin itu aja, Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi bisa. Nah, tadi kebetulan dari Pak Yayan Ahmad Yani Hasim, beliau adalah Ketua Apersi Korwil Bogor. Sebagai informasi, partisipan kita sudah ada 52 orang saat ini, dan kalau nggak salah juga nih Mbak Ika juga sudah masukin nama nih, Mbak Ika ya, Pak Yunan udah masukin. Jadi kalau seandainya mau nanya-nanya tentang BNI Syariah atau mau kerjasama, itu silahkan langsung telepon ke Zoom Group Chat ya. Silahkan teman-teman, kalau yang mau nanya di Zoom Group Chat juga silahkan ditaruh aja di situ pertanyaannya. Mungkin nanti bisa kita sampaikan juga. Oke, untuk selanjutnya saya mau buka termin nih. Jadi buat teman-teman yang ada di sini dari yang 50 orang, kita buka
2 orang penanya, Mas Ibnu mungkin bisa ya, Mas Ibnu coba dibuka dulu. Kalau ada 2 orang, tapi saya minta di Zoom grup chatnya ditulis. Kalau bisa, nah namanya siapa gitu di sini nanti kita buka ininya, kita buka. Atau Mas Ibnu bisa nggak dibuka langsung gitu? Atau minimal 2 orang penanya, Mas Ibnu bisa ya? Bisa. Nah, Oke. Kalau ada yang mau nanya, monggo Raise hand silakan. aja, raise hand. Oh ya, atau lambaikan tangan deh. Lambaikan tangan nih kayak gini misalkan. Nah, itu kan saya ada tuh. Kalau seandainya ada yang mau nanya, karena kebetulan ini langsung ke oke tuh. Dengan Ibu siapa Bu nih? Soalnya namanya di sini nggak jelas nih Bu. Ini Bu, ini kayaknya Bu ini nih. Aduh, teman Million West nih, si Ibu. Ini bisa di unmute bisa kalau nggak salah Ibu apa itu? Nah ini ada nih, saya lupa ini. Dengan Budina ya, Budina Yakob tapi ini tulisannya di sini nih huruf semua. Yang mana ya? Ini yang DHGHJFRP E7. Ini Budina ya Bu? Ini yang di bawah saya. Beda ya sama itu ya. Di sebelah kreasi. Nggak bisa? Yang itu loh, yang DHGHJFRP. Bisa nggak dibuka? Ask to unmute sih, tapi belum di ini. Belum. Ibu, bisa kedengeran Bu suaranya Bu? Nah itu tuh. Alah ya, oke Bu, silakan. Ini Bu Dinda kan ya? Ya, Bu Dina. Nggak tahu saya mencetnya kok nggak keluar nama. Nah, iya Ibu mestinya namanya Bu Dina Yakob Bu, nama Ibu. Oke. Bu Dina silakan perkenalkan Bu, perkenalkan nama, terus sekarang juga bisnisnya apa? Nih ada Pak Samson nih langsung nih, beliau GM BNI Syariah. Monggo Bu Dina, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Ya, Waalaikumsalam Bu. Ini Pak Samson, sekarang kan bank nih sedang stop pencairannya Pak. Sementara kami dari saya Dina, CEO and founder KP Revolution. Kami fokus lebih ke arah rumah-rumah masalah kredit macet bank NPL. Oh, akuisisi kredit bermasalah bank Bu, apa Bu, Ibu Bu? Jadi biar Pak Samson paham Bu. Ya, jadi kami eksekusi rumah-rumah kredit macet NPL, majority mostly ada di BTN ya, karena major bisnisnya ada di BTN. Oke, kita ambil dengan patungan di komunitas, kita clear and clean kasusnya di awal, ya kan, dengan kerohiman si debitur berapa, sudah clear and clean, baru kita fokus ke penjualan. Nah, ada profit kita bagi-bagi, ya kan. Nah, di sini kan kemarin pandemi di bulan Maret nggak ada pencairan nih sampai sekarang nih, belum ya. Nah, sementara nih barang-barang seperti ini banyak dan ditawar kepada kami, ya memang tujuannya nggak nolong debiturnya ya, agar tidak kena lelang atau apalah ya. Nah, sekarang teman-teman nih di member banyak sertifikat di bawah bantal semua yang nggak bisa jadiin duit, ya. Nah, kita pengen jadiin duit gitu loh kan, daripada itu bengong ya kan. Tapi mereka kebentur dengan slick BI checking mereka yang tidak bagus. Mungkin dulu ada masalah kredit apa yang mereka macet. Nah, ininya pertanyaannya apa Bu? Kalau boleh tahu Bu? Nah, pertanyaannya bisa nggak BNI Syariah menolong member kami untuk bisa dapat PLK ya, modal kerja untuk sertifikat ini jadi cair. Dan setelah cair, kami akan bisa bisnis di properti NPL, di bank BTN tersebut, gitu loh Pak. Dan kami akan manage utang positif dengan baik, agar lancar di bank Bapak itu, gitu loh Pak. Nah itu teman-teman menunggu itu, gitu. Mau bisnis tapi nggak punya modal, karena kena slick. Nah, kena becek yang jelek. Nah, Pak Samson bisa bantu kah? Oke ya. Jadi ini pertanyaan Bu Dina tadi terkait dengan slick OJK apa bisa dibantu. Tapi yang jelas begini Pak Samson, mungkin sedikit saya ingin jelaskan. Beliau ini banyak main di BTN itu dengan rupos Pak. Jadi istilahnya itu rupos, rumah kosong.
Jadi sebenarnya itu kredit-kredit macet di BTN itu beliau banyak akuisisi, jadi nanti direkondition dan kemudian dijual lagi. Seperti itu. Nah, beliau sebenarnya mengumpulkan nih investor-investor yang mau beli unit itu dan kemudian setelah direkondition harganya beda Pak. Dulu mungkin harganya FLPP 60-70 juta, setelah direkondition pakai harga FLPP baru Bu ya, bisa harga 150 atau 168 juta. Nah, kalau di BNI Syariah, kira-kira format pola model seperti ini ada apa enggak, Pak? Karena beliau ini spesialisasi seperti itu tuh. Misalkan ada kredit macet gitu, dan kemudian nanti beliau ambil alih, dan nanti dengan divisi remedialnya BNI Syariah, beliau ini kerjasama, Pak. Seperti itu, Pak. Mungkin bisa dilanjut, Pak Samson. Mungkin Monggo, begini Pak. juga, Pak. Halo? Ya. Mungkin lebih mengarah ke arah kita refinancing jadi dari para member yang nggak punya uang cash tapi punya sertifikat rumah nih. Nah, bisa agak di refinancing jadiin duit lah untuk modal kerja. Oke. Satu lagi refinancing ya. Ya, maksudnya refinancing, Pak. Tujuannya kami ke refinancing sih, Pak. Oh, refinancing. Oke, Bu, ditahan Bu ya, biar Pak Haji Samson yang jawab langsung. Monggo Pak Haji, silakan Pak Haji. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Bu Dina. Ya. Bu Dina, mungkin kami disuruh dari kami akan merapat ke Ibu, karena yang sesungguhnya kami juga punya rumah-rumah yang siap Ibu pasarkan. Sehingga nanti kita berbicaranya adalah, ya ada bagiannya untuk Ibu juga di sininya. Bu Dina. Terus kemudian menjawab pertanyaannya Ibu tadi adalah, karena kami ini bank syariah, Bu, kalau ada kata-kata refinancing, kami harus agak hati-hati sekali gitu, karena jujur aja kami bukan bank konvensional. Nah, seperti itu. Jadi ada aturan yang kami memang tidak bisa seperti bank konven yang dalam hal ini istilahnya meminjamkan uang gitu ininya. Jadi kalau segala sesuatunya kalau di bank syariah harusnya semua bank syariah itu harus ada underlying yang jelas gitu ya. Barangkali seperti gitu nih Bu. Tapi bagi kami punya aset, minta tolong Ibu jualkan, nggak ada masalah. Nah, nanti kita bisa bagi-bagilah. Saat itu nanti kita hitung-hitungan di sininya. Tapi semuanya clear dengan jelas gitu Bu Dina. Oke Pak, jadi kesimpulannya kalau refinancing tidak ada ya Pak ya? Ya, karena itu gimana ya? Kalau misalkan karena kami diawasin oleh DPS. Oke. Kalau refinancing ya, oke siap. Oke, untuk selanjutnya Pak Hadiana ada yang mau diomongin atau Pak Ali ya? Pak Ali Mansur ya? Pak Ali Mansur sebentar. Atau oke, Pak Hadiana dulu Pak. Tunggu Pak Hadiana. Monggo Pak Hadiana silakan. Ya, Pak Rudi dan teman-teman sekalian, saya setelah ini mohon izin pamit duluan. Boleh. Karena masih ada rapat di proyek ini, di kantor proyek. Karena kami sedang kejar tayang, kami ingin selesaikan 700 unit ini dalam bulan Juli besok, Agustus ini. Jadi kami masih berkejaran dan menunggu BNIS untuk melanjutkan ininya, lamarannya. Nanti kami tunggu ini di pelaminan. Ya. Objeknya sudah disiapkan semuanya. Samson, kira-kira fix bisa cair nggak nih Pak Diana? Soalnya nanya nih Pak, langsung aja nih kita to the point. Nanti kita teleponan aja nanti. Enggak, biar yang lain denger Pak, kalau sana gitu Pak. Monggo Pak. Ya. Kalau dari kami Pak Bank BNI Syariah, kami ingin membuktikan bahwasanya secara makosid syariah salah satunya adalah keberpihakan kami terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ya, betul. Nah, dengan tadi tagline yang kami sampaikan, yaitu bagaimana membantu seseorang untuk mendapatkan hunian yang layak penuh berkah. Kami kan mau beribadah, kami langsung dapat hasil sehingga bisa bisa cair. Cuman sekarang qadarullah. Ini jujur aja Pak, dengan adanya kaset, terus kemudian adanya perubahan-perubahan dari si kaset, itu sendiri yang terakhir adalah kami kelabakan begitu kami mau enter yang
punyanya Pak Adiana, tiba-tiba sistemnya nggak mau karena ada penambahan fitur baru. Ternyata setelah kita lihat harus dimasukkan nomor KK yang tadinya belum ada, dan saya yakin bank-bank lain pun juga mengalami hal yang sama gitu ininya. Kenapa itu Pak Ustadz Adiana kami belum bisa ini? Kalau tantangan malah kebalik sekarang. Sebagai informasi, alhamdulillah dengan untuk segera kita bisa ke pelaminan. Siap. Oke, Pak Haji, ini Pak Haji Adiana mau bicara. Monggo Pak Adiana. Pak Rudi, segera informasi, alhamdulillah di tempat kami sampai dengan Juni ini sudah kita akadkan 102 unit. Dengan di mana Pak? BTN Syariah apa di BNI Syariah? BTN Syariah cabang Jakarta Harmoni. Oke, siap. Dan kami sudah siapkan 181 konsumen yang ratingnya tinggi untuk sahabat kami BNI Syariah. Tantangan tuh Pak. Monggo. Siap. Sertifikatnya Pak Hadiana sudah, ada lagi yang mau disampaikan? Monggo. Sertifikatnya sudah split semua, rumahnya sudah ready, infrastruktur ready, semuanya sudah lengkap, pelaminan sudah siap. Tinggal hadir di acara, kami tunggu. Dan semoga teman-teman yang hadir semua tetap semangat di era pandemi ini. Ini adalah takdir Allah yang harus kita hadapi bersama. Allah tahu kita mampu lewati masa krisis ini. Dan semoga kita semua berhasil melewatinya dengan baik. Begitu Pak Rudi. Siap Pak. Oke. Pak Adiana, kalau sudah cukup, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya ke Pak pamit Ali, dulu ya? Pak Rudi Pak semuanya. Terima kasih. Ya, Pak Ustadz. Siap. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, Pak Ali, monggo silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam kenal, Mas Rudi. Kami di Jawa Timur pengen nanya ke BNI Syariah karena kami. Pak Ali, boleh tahu Bapak perumahannya apa Pak? Terus di domisili di mana? Biar kita tahu Pak. Di Lamongan, proyek saya di Gresik, di pesisir di Sidoarjo. Oh, nyampe Gresik ini. Iya, kita belum pernah kolaborasi dengan BNI Syariah. Cuma kita pengen tahu karena kita mungkin 1-2 bulan ini buka untuk tahap kedua untuk rumah subsidi. Usernya sudah ada sekitar peminatnya sekitar 400-an orang. Wih, banyak ya? Iya, cuman informasi dari bank yang kami peroleh pengelompokan perusahaan itu apakah juga berlaku di BNI Syariah? Kemarin katanya kan ya ada yang perusahaan grade A atau grade B atau grade C gitu. Itu butuh informasi yang detail dari BNI Syariah gitu. Terima kasih. Oke, langsung aja Pak Haji dari pengelompokan perusahaan ya berarti ya. Apakah ada grade A, B, C? Langsung Pak Haji. Yang diterima gitu ya. Ya, siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadinya kami masih piloting, tapi kalau misalkan ada yang tanya yang lebih dalam tentang ini Pak FNPB, kami buka offline di sini dengan dari kantor pusat Kang Suhe yang Suhaimi yang mengusir dengan nomor telepon ini nggak kelihatan ya. Ini Pak Haji di Zoom group chat ada nih Pak Haji. Di Zoom group chat tulis saja. Ini kan kebetulan juga teman BNI Syariah Jakarta Timur juga udah nulis di Pak Yunan. Iya. Ditulis di Zoom group chat, Pak Haji. Iya, siap. Ketemu dengan Kang Suhe. Itu lagi di share nomornya. Terus kemudian saya berlanjut tadi tentang ini ya. Kenapa pengelompokan nasabah sekarang ini. Bapak Ibu sekalian semuanya qadarullah, semuanya di luar ini kami yang sesungguhnya semua bank itu adalah high mana begitu terjadi kondisi pandemi ini semua bank termasuk kami pun melakukan hal yang sama. Kami melakukan hal yang sama, bahkan yang sudah SKP pun yang kalau kami sudah SKP, belum akad, tapi sudah bayar pajak-pajak, maka apapun yang terjadi, kami tetap akadkan dan kami cairkan gitu. Yang sudah terlanjur. Alhamdulillah Pak Haji. Ya, jadi yang sudah itu kami di awal-awal semua bank melakukan hal yang sama karena secara nggak langsung ini ada warning dari otoritas gitu, agar kita lebih berhati-hati dan terbukti
yang dilakukan restart luar biasa sampai ribuan debitur ya Pak Haji ya? Iya. Oleh karena itu ini adalah hal yang wajar, tapi kebijakan kami pada waktu itu kami sampaikan yang sudah keluar SKP dan sudah terlanjur bayar pajak, bisa dibuktikan dia bayar pajak, maka kami go ahead gitu. Padahal dia belum akad, apalagi yang sudah akad gitu ininya. Jadi tetap cair yang pada masa lalu. Nah, sampai dengan masa sekarang pun kami sebenarnya masih bukan menutup diri sih, bukan, karena kenapa? Data yang ada di kami, saya nggak tahu data di perbankan lain, kami masih tetap melakukan pencairan di bulan kondisi Maret, April, Mei, Juni kemarin kami tetap melakukan ini, dan kami melihat memang yang paling sedikit pencairannya itu adalah di bulan April. Itu kami sedikit kelabakan, saya sampai juga bingung, aduh sedikit, karena memang kondisi Qadarullah ini sunatullah. Ya, kondisi pandemi. Ya, tapi makin ke sini kami makin membuka diri, dan kami pun menyampaikan untuk saat ini adalah perusahaan harus ASN, terus kemudian harus pegawai TNI Polri, Kementerian BUMN, BUMD, kemudian juga perusahaan swasta nasional, swasta asing yang diyakini dia tidak terdampak COVID. Gitu. Contoh sekarang, misalkan kita bilang airline salah satu perusahaan nasional kita, sebut aja ininya apa namanya inisialnya nasional kita, GIT, nggak boleh dilanjutkan, kita nggak boleh promosi ya. Gitu aja lah. Siap, oke Pak Haji. Itu pegawai dari sana tetap kami terima, padahal kita semua tahu pilot sekarang ini ataupun pramugari itu sudah banyak potongan, sehingga kami sekarang menyesuaikan dengan gaji yang diterima saat ini. Ini kenapa? Ini karena memang kondisi keadaan yang mengharuskan kami seperti ini. Kemudian kami sekarang mulai yang non-fixed income saat ini kan kami hold. Tapi ini sifatnya sementara karena kami melihat sekarang kami ini ke depannya sudah mulai banyak yang stabil. Nah ini hanya tinggal nunggu waktu gitu ininya. Ada bencana kalau kita nggak bereaksi, salah dong kita. Nah kita melakukan reaksinya seperti ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kebijakan ini bisa kami siap Pak Haji. Sedia kala. Oke. Ya. Mungkin segitu aja dulu ya buat Pak Ali, jawaban dari Pak Haji. Karena ini juga udah 5:30 ini. Paling saya gini Pak, untuk terakhir nih ada pertanyaan titipan dari teman-teman nih, biar juga sekalian penutup. Kenapa operasionalnya BNI Syariah itu terkesan sering diturunin Pak? Angkanya Pak. Nah ini nih teman-teman gitu. Jadi kok antara price list dengan kenyataan di lapangan itu kok jauh beda gitu. Nah akhirnya banyak plafonnya teman-teman itu yang pada turun Pak. Padahal dari pihak lain tuh appraisalnya antara price list dan appraisal itu sama Pak. Nah ini Pak pertanyaan pamungkas nih Pak. Pak Haji gimana Pak Haji? Monggo. Ya boleh langsung saya jawab. Boleh. Jadi jawabannya adalah saya malah menyalahkan para developer. Gimana Pak Haji? Iya, saya salahkan developer. Kondisi-kondisi seperti gini kami diberitahu, alhamdulillah ini sudah, karena kami baru terakhir tahu, sudah kami evaluasi, insya Allah ke depannya sudah akan ada perubahan tentang price list. Saya sampaikan saja, misalkan kalau jalan depan rumahnya itu bisa dilewatin oleh 2 kendaraan secara ini bersamaan, itu kami sudah mulai membuka diri, kami mulai menentukan ini kriterianya. Salah satunya adalah yang saya sampaikan ini. Jadi ke depannya nanti kalau misalkan ada sesuatu yang terkait ini terkait yang masalah-masalah ini, nanti tolong disampaikan ini langsung di chat Pak Wawan sama Bu Diana. Nanti kalau yang Kang Sure tadi FNPP, kalau yang ini
ngechatnya ke Kang Wawan, kan tolong di. Kang Wawan ya Pak, siap siap, Ya. Wawan ya. Tapi kalau Kang Wawan yang tahu kan Kang Rudi, yang lain kan nggak tahu. Iya. Ini mau bicara ininya. Nah ini Kang Siap. Wawan, ini Kang Diana. Kang Diana, Bu Haji Diana, maaf. Bu Haji Diana ini wajahnya, sebentar saya putar ininya, zoom-nya. Nomor HP-nya berapa Pak Haji? Monggo Pak Haji. Kan kelihatan Bu Haji Diana, geser sebelah sini. Ya. Mana nih Kang Wawan? Habis ini di ini, di apa namanya, layanan developer ke Kang Wawan dulu, Wawan, nomor teleponnya Wawan. Saya nggak hafal nomor teleponnya dia. Mana? Nomornya Kang Wawan berapa Pak Haji? Boleh juga di Zoom grup chat bisa Pak Haji, jadi yang lain juga tinggal nyatet aja di grup chat. Ini nomornya Wawan. Terus berapa? Kemudian itu Diana itu sudah muncul. Oh iya, 0813. Ya, yang belakangnya 77. Ibu Diana Jamal, bukan Diana. Oke, siap. Jadi bagi teman-teman yang mau ada keluhan ya, silakan Pak Wawan. Loh? Oke. Pak Rudi, sedikit saya mau sampaikan Pak Rudi, yang program kami yang rangka era pandemi ini, sembari Diana lagi sedang ditulis. Nah, kami sekarang menerapkan strategi adalah kami akan melakukan DP 0%. Oh, alhamdulillah. DP 0% sesuai price list, cakep banget tuh Pak Haji. Mulai kapan Pak? DP 0% para appraisalnya sesuai price list, cakep banget tuh Pak Haji. Alhamdulillah tuh. Tidak hanya DP 0% Bapak. Oke, Pak Haji. Nanti kami tipe gold, terus kemudian silver dan bronze. Kalau bronze itu ini apa namanya? Bronze ini apa namanya? Perunggu. Nah, ceritanya pasti berbeda. Kalau yang sudah banyak loyal kita, langsung saya berikan gold. Nanti kami berikan jalur akses. Jalur akses adalah pastinya DP 0% ya, DPRP 0 ya. Kemudian kami berikan kepada yang bersangkutan, nanti kita join marketing. Join marketing dalam artian kami sedang mengurus perizinan dan lain sebagainya, misalkan dimungkinkan dia kita berikan kesempatan untuk buka di stand di cabang gitu, tapi ini masih dalam pengurusan. Kemudian yang berikutnya yang mau kita berikan adalah kita berikan hotline ke kantor pusat untuk bisa dilaporkan ke kami aplikasi itu masuknya kapan, dan kami akan confirm ke cabang kalau kekurangannya apa, itu akan kami sampaikan ke ininya. Tapi kami akan batasi. Kami nanti akan merekap mana-mana aja nomor yang bisa kita berikan fasilitas ini. Terus kemudian pertanyaannya, bagaimana ia belum bekerja sama dengan kami, betul? Ya. Nah, ini kan nggak ada ini kan, nggak ada evidence, nggak ada bukti sejarah. Bagaimana kami menilai? Yang baru. Nah, iya, yang baru yang belum pernah dengan kami, atau yang sudah lama tapi yang selama ini pasif. Nah, maka strategi yang kami lakukan adalah kami deal-dealan dengan yang bersangkutan. Bisa berapa? Kayak kami memberikan aplikasi berapa ininya. Nah, nanti dari situ akan dilaporkan ke kantor cabang. Nah, dari situ nanti kami bisa memberikan fasilitas ini, gitu kan Rudi. Jadi yang sudah bekerja sama kami ingin lebih ditingkatkan. Yang sudah banyak memberikan kami loyal, kami akan apresiasi. Pak Haji, punten, saya potong dikit Pak Haji. Kalau seandainya dari asosiasi yang merekomendasikan, boleh nggak sebagai pertimbangan dipercepat gitu? Misalkan dari anggota-anggota kami ini kan ada Apernas, ada Apersi, ada Himpera gitu. Karena kan kami juga seleksi anggota tuh Pak Haji. Bisa nggak dijadikan sebagai pertimbangan gitu Pak Haji? Jadi gini, apalagi kalau ada dari ini asosiasi. Jadi kalau misalkan ternyata yang kita deal-dealan tadi itu nggak sampai, maka sebelum saya menghentikan, saya akan kejar ke ini,
saya jadi punya akal ini Pak Rudi. Terima kasih sekali dengan masukannya Pak Rudi, sehingga kami sampaikan ini nggak sesuai dengan komitmen gitu ininya, sehingga wajar dong kalau kita nggak bisa memberikan lebih banyak ke yang bersangkutan gitu. Jadi nanti akan kami lakukan evaluasi seperti gitu. Jangan khawatir yang belum pernah kita akan deal. Tapi yang sudah pernah, apalagi yang sudah sangat loyal, seperti tadi Pak Ustadz Adiana itu banyak di kami. Cuman karena ini semua qadarullah, saya belum bisa memberikan SKP karena ini host to hostnya belum nyambung. Sistemnya. Sistemnya masalah itu. Makanya Pak Ustadz Adiana tadi kan selalu bilang, saya punya banyak ini kapan menikahnya? Seperti ini ya. Seperti itu. Jadi ini saya declare kalian ini sedang kami persiapkan. Jadi kalau misalkan seperti itu yang belum akan berbeda dengan yang sudah. Yang sudah pastinya kalau yang sudah goal ini sedang kami ngurus perizinan karena kalau ada sesuatu sedangkan kami perbankan ini kan kami ini kan diawasi oleh eksternal kan Pak, kan nggak bisa. Pak Rudi, Oke Pak Haji. Orang perbankan nggak bisa semua orang langsung ada banking call. Oke Pak Haji, ini ada. Pak Rudi. Oke, tunggu Pak Indra. Ini waktu kan udah 17.39. Saya kasih waktu satu orang penanya lagi ya terakhir. Karena Pak Samson ini kalau sholat nih selalu tepat waktu nih beliau nih. Saya tahu dari dulu. Oke. Maka Pak Indra, ini yang terakhir ya. Monggo ke Pak Indra, silakan. Pak Samson, izin Pak. Saya PKS di BNI Syariah itu dari tahun kemarin Pak. Cabang mana Pak Indra? Kenapa Pak? Cabang mana? Cabang Bogor. Bogor. Oke, sip. Izin Pak, bicara developer itu sifatnya kan yang penjualan yang bisa di-backup oleh bank. Selama ini yang Pak Rudi bicara tadi itu benar Pak. Selama ini saya belum dapat angka appraisal sesuai harga press list yang kita keluarkan. Ya. Pak, sedangkan bank lain sama itu bisa. Nah ini apa ini tidak bisa? Nah ini yang menyebabkan tidak bisanya developer solid sinergi dengan BNI Syariah. Developernya pada kabur ya Pak? Ya, kita bukan kita kan bicara jualan Pak. Kita itu jualan kita itu harus lancar seperti apa. Nah, ini masukan Pak. Teman-teman anggota kami pun sama. Ada beberapa klaster perumahan-perumahan, yaitu agak kesulitan apabila begitu keluar angka appraisal dan dikeluarkan oleh pusat infonya. Nah, itu seringkali Pak, angka tersebut yang menyebabkan tidak cocok. Akhirnya putar otak ke bank lain akhirnya. Bank lain bisa, itu pertanyaan tanda kutip, bank lain bisa kok beda gitu Pak. Izin Pak. Terima kasih Pak. Siap. Oke. Bisa ditanggapi langsung Pak Samson ya. Langsung, Pak. Oke Pak, silakan Pak. Halo? Suaranya enggak. Masukannya terima kasih Pak Indra. Apa namanya? Halo. Halo ya Pak, monggo silakan. Sudah. Halo, kedengaran cek sound? Kedengaran Pak, kedengaran, saya kedengaran. Ya, terima kasih sekali masukannya ke kami. Menarik buat kami karena yang sesungguhnya yang sedang kami kampanyekan adalah bagaimana membantu seseorang untuk mendapatkan hunian yang layak penuh barokah. Dari kalimat itu sebenarnya nanti penjabarannya itu akan kami masuk lebih dalam lagi ke internal kami. Namun sesungguhnya Pak, kami atas nama BNI Syariah kami memang belum sempurna dalam masalah penilaian dan lain sebagainya, tapi kompetensi kami akan kami tingkatkan. Intinya adalah kita berbisnis. Namanya bisnis adalah yang kalau kepingin langgeng, maka harus semua pihak terpuaskan. Kan gitu kan Pak? Nah, mutualisme Pak, mutualisme. Ya, mutualisme. Nah, ini masukannya terima kasih. Nggak apa-apa. Pak Indra nanti langsung, ini ke bawah nih berarti.
Pak Indra langsung WA aja ke kami ke ini, tapi dengan Wawan ya Pak? Saya dengan Pak Indra, saya akan kasih jalur ini kalau Bapak bisa berikan ke kami komitmen berapa, nggak apa-apa, kita akan terima. Bapak karena belum kerjasama dengan kita, maka ataupun Bapak belum banyak memberikan aplikasi, nah untuk bisa mendapatkan fasilitas gold, habis ini kita bicara, Bapak bisa berikan berapa, nanti saya jabarin. Siapa? Ya. Oke. Ya, oke ya, cukup ya Pak Indra. Sama. Siap. Oke Pak Haji, jadi gini Pak Haji, jadi kami kalau seandainya nih teman-teman ketua asosiasi silaturahmi ke Pak Haji, kalau udah agak normal sedikit nih situasi Pak Haji, boleh ya kami silaturahmi ya ke kantor pusat Pak Haji, saya mau bawa Pak Indra, mau bawa Pak Yayan gitu, Pak Diana, boleh ya Pak Haji ya? Kalau kami ada waktu gitu. Nah, oke. Kalimatnya kami ada waktu. Enggak, khawatirnya Pak Haji nggak ada waktu buat kami gitu, jadi iya, oke siap. Oke. Saya ingin menanamkan di anggota saya yang butuh adalah kami, bukan developer, karena saya mau berbisnis. Siap. Yang butuh adalah kami. Siap Pak Haji. Ya Pak Haji, jadi maksudnya gini, kalau Pak Haji ada waktu, kita juga bisa langsung pada saat itu, ya insya Allah gitu Pak Haji, kita silaturahmi lagi, pengen ngobrol, dan banyak yang bisa kita diskusikan, gitu ya Pak Haji ya. Oke, mungkin gini, karena ini kebetulan, gimana Pak Indra? Ya? Kita bawa gerbong Apernas langsung ke sana semua, kalau memang... Wih, ini ngeri nih Apernas nih. Ini mau gerbek BNI Syariah Pusat ini. Siap. Oke, siap. Oke. Kasihan cabangnya langsung datang ke cabang gitu. Oh, langsung sama ke cabang. Bukan ke kantor pusat, Pak Haji. Kirain ke kantor pusat. Kondisi saat ini nggak memungkinkan kita untuk... Iya, betul Pak Indra. Nggak memungkinkan. Berdekatan. Ya, siap. Tapi kami membuka diri Pak ya, kami membuka diri untuk kita bisa berbisnis. Karena yang butuh seharusnya adalah kami, bukan developer. Ya, siap. Pak Indra, kalau mau soan-soan juga Pak Haji Samson ini rumahnya di Bogor loh Pak. Jadi dekat-dekat juga Bapak. Rumahnya di Yasmin Bogor Pak. Jadi tahu. Iya, oke Pak, Bapak-Bapak sekalian, ini udah jam 17.45, ya sebentar lagi juga sudah mau maghrib. Sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Samson, luar biasa, beliau benar-benar menjelaskan dengan sangat energik. Saya tahulah beliau ini orangnya totalitas, dimanapun juga membantu teman-teman developer, dan juga kami juga terima kasih dengan Kang Indra ya dari Apernas, Kang Yayan dari Apersi, dan juga tadi Pak Hadiana yang pamit duluan beliau. Terus juga Mas Usman dari TDA Property juga yang sudah ikut terlibat, dan partisipan tadi saya hitung ada 54 orang. Kebetulan juga ini memang kita buka, teman dari Jawa Timur juga ada tadi saya lihat, terus juga tadi yang dari Sumatera ada juga Pak, yang dari Kalimantan, Sulawesi juga ada juga, karena TDA Property Indonesia ini kan seluruh Indonesia, jadi kayaknya Mas Usman nih bawa semua pasukannya. Tapi kalau kami kan masih terbatas di daerah Jabodetabek lah, seperti itu. Oke. Harusnya masih lebih banyak lagi. Iya. Pak Rudi. Ya, silakan Pak. Spesial terima kasih kepada tim Jakarta Timur, Bang Yunan, sama Bang Irwandi. Atas selenggaranya acara ini gitu. Kami apresiasi sekali sama beliau. Bahkan saya menyampaikan kalau bisa 1.000 developer gitu, kita webinar. Wih, ngeri nih. Kita gerbek lah nanti seluruh cabang BNI Syariah. Siapa? Terus juga buat teman-teman yang lain ini juga di Zoom grup chat, monggo silakan. Ini ada ini nomor teleponnya pihak-pihak BNI Syariah yang berkompeten, ada yang dari pusat, Pak Wawan, Bu Diana, terus juga ada yang dari Jakarta Timur juga ada Pak Yunan. Terus untuk materi juga ini ada materi webinar Himpera, silakan di-download habis, karena setelah ini langsung kita tutup, monggo saja tinggal di-download di Zoom grup chat ya, seperti itu.
Oke, kepada semuanya yang berpartisipasi, terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah acara ini tidak cukup sampai di sini, karena kebetulan juga kita akan buat ini rutin juga, 2 pekan sekali, nanti temanya beda-beda, macam-macam. Kita juga nanti mau ngundang kepala daerah juga, yang mereka juga bisa terlibat. Kita pengen undang mereka untuk melihat potensi di daerah masing-masing, apakah teman-teman developer bisa terlibat investasi di daerah-daerah tersebut. Terus juga kemudian bagaimana peran pemerintah terkait dengan kondisi perumahan, kondisi properti saat ini, nanti juga kita mengundang dari pihak-pihak pemerintah. Terima kasih semuanya kepada pembicara yang berpartisipasi pada hari ini. Terima kasih dengan Pak Haji Samson, Pak Hadiana, Pak Yayan, Pak Indra, dan juga Pak Usman, dan juga kepada tim Himpera Bodebek Suci. Oke, terima kasih semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lip ya, izin lip.